cep menengo isik mong cah bagus cep menengo isik mong cah bagus cep menengo isik mong. Di sebuah desa yang tenang dan damai, hiduplah seorang pemuda bersama pengasuh setianya. Mereka berdua sering terjebak dalam nostalgia, mengenang masa-masa indah ketika sang pemuda masih kecil, saat mereka sering bernyanyi bersama dengan penuh kebahagiaan. Namun, kehidupan mereka berubah ketika sang pemuda harus pergi untuk menjalankan tugas penting. Sebelum berpisah, ia menyerahkan sekantong cincin kepada pengasuhnya sebagai tanda kenangan. Tanpa sepengetahuan sang pemuda, ada bahaya yang mengintai, seorang penjahat licik yang mengincar pengasuhnya demi mengungkap rahasia besar di balik misi pemuda tersebut. Tidak mengharapkan ini. Bisa bertemu saja saya sudah bersyukur, Raden. Itulah sebabnya, Bo. Mungkin setelah ini kita tidak akan bertemu lagi, Bo. Tidak, Raden. Jangan bilang begitu, Raden. Tugas saya, Bo. Tugas saya yang membuat kita tidak bisa bertemu, Bo. Saya masih harus berjalan jauh, Bo. Saya masih harus... Tidak bisa saya katakan tugas saya yang sebenarnya, Bo. Tapi saya berjanji, Bo. Kalau sudah selesai, kita akan berkumpul lagi seperti dulu, Bo. Terima kasih, Raden. Terima kasih. Sudah ya, Bo. Saya harus pergi dulu. Iya, Raden. Hati-hati, Raden. Raden. Hati-hati, Raden. Raden. Kamu tadi diberi apa? Ayo tunjukkan, atau kubunuh kamu. Iya, iya. Keping-keping itu tidak akan bicara apa-apa. Tapi cincin ini yang akan bicara. Di saat yang bersamaan, cerita berpindah ke dunia magis di Laut Selatan, tempat Ratu Kidul mengasuh seorang anak bernama Joko Temon. Sang Ratu, dengan hati-hati, memerintahkan abdinya, Condro Manik, untuk menyiapkan sesuatu yang sangat penting bagi masa depan Joko. Dalam kesunyiannya, Nyai Roro Kidul mengenang masa lalunya yang kelam, mengisahkan asal-usulnya sebagai bidadari kahyangan yang terpaksa jatuh ke dunia fana. Kalau pertanyaan saya dianggap lancang dan tidak berkenan di hati Nyi Ratu. Ada apa, Cundo Manik? Mohon maaf, apa ini tidak akan menjadi sumber perselisihan antara para lelembut Nyi Ratu? Cundo Manik, dalam diri Joko Temon, ada kelangkaan istimewa bagi seorang manusia. Ia adalah wadak samudro, badan yang punya sifat samudra, mampu menampung apa saja. Mampu menampung luasnya ilmu semesta. Itulah yang saya khawatirkan, Nyi Ratu. Justru karena itu aku akan berusaha melindunginya. Jangan sampai manusia dengan wadak samudro ini jatuh ke tangan yang salah. Sebab akan fatal akibatnya. Ia akan menjadi senjata perang bila jatuh ke raja yang lalim. Akan menjadi sarana leluasa untuk bergerak di alam dimensi manusia kalau jatuh ke tangan lelembut seperti Ratu Gendeng Permoni yang selalu ingin menguasai manusia. Kasinggihan dawuh, Nyi Ratu. Sekarang saya mengerti. Kalau begitu, lihatlah Cundo Manik. Apakah pendadahan sudah bisa dilaksanakan? Baik, Nyi Ratu. Pamit mundur.
punya rahasia di masa lalu. Tapi Cundo Manik tak perlu tahu alasan apa yang menyebabkan aku menjadi sangat renyuh dan merasa perlu mengangkatmu. Aku terharu karena nasibmu tak jauh berbeda dengan Nawangsi anakku. Bayi yang ku tinggal, bayi yang kehilangan kasih sayang seorang ibu. Ini dimulai ketika 7 bidadari turun ke bumi, tergoda oleh beningnya air sendang di sebuah desa indah, Desa Taru. Wanginya menyebar begitu ya? Bunga-bunga di mana-mana. Tangannya jangan begitu. Dahulu kala, sang bidadari bersama saudari-saudarinya turun dari kahyangan untuk mandi di sebuah danau yang tersembunyi. Takdir mempertemukan mereka dengan seorang pemuda bernama Jaka Tarub, yang diam-diam mengintip pesona bidadari-bidadari itu. Tergoda oleh kecantikan mereka, Jaka Tarub dengan licik mencuri selendang salah satu bidadari, yang membuatnya tak mampu kembali ke kahyangan. Bidadari itu bersumpah, siapapun yang menemukan selendangnya, jika seorang pria, akan menjadi suaminya, dan jika seorang wanita, akan menjadi saudarinya. Ketika Jaka Tarub menyerahkan selendang tersebut, nasib mereka terikat, dan keduanya pun menikah. Memangnya kamu mau tinggal di sini? Masih segar. Ayo, kapan lagi bisa mandi seperti ini? Mandi saja ya, sebentar lagi. Sudah kan? Ayo cepat-cepat. Ayo, sudah mandi saja. Sudah lama. Masih segar. Sebentar lagi ya. Segar ya. Cepat, nanti kita terlambat. Kenapa jadi begini? Ya, kalau ada yang mau menolongku, memberikan pakaian padaku, aku berjanji. Kalau dia perempuan, akan kuangkat ia sebagai saudaraku. Tapi kalau laki-laki, akan kujadikan ia sebagai suamiku. Begitulah Jogotemon. Hampir 2 warsa, ibu hidup bahagia dengan Kakang Mas Joko Tarub. Hari-hari indah kami lalui bersama, penuh kasih dan sayang.
Sekarang sasarannya sebelah sana. Ya. 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 Gak bisa. Pada saat inilah puncak kebahagiaan kami berdua. Saat-saat menanti lahirnya benih cinta kasih ibu dan kakang Mas Joko Tarub. Beberapa bulan berlalu, dan sang bidadari melahirkan seorang putri jelita bernama Nawangsih. Kebahagiaan mereka tampak sempurna, hingga suatu hari seekor ular raksasa muncul dan berusaha memangsa Nawangsih. Jaka Tarub, dengan segenap keberaniannya, berhasil mengalahkan ular itu dan menyelamatkan keluarganya. Cantik dan lucu. Itulah puncak kebahagiaan hidup sebagai manusia. Bayi Nawangsih yang cantik tidak saja membuat gemas ibu-ibu yang melihatnya, tapi juga telah membuat naga siluman terkesima ingin memilikinya. Ada apa nih? Tidak tahu, Kang, tiba-tiba nangis. Ada apa, Wu? Hah? Siapa yang nakal? Kelihatannya ada sesuatu yang membuat anakku menangis. Tapi apa? Siapa? Masuk nih, cepat masuk. Kurang ajar kau, Joko Tarub. Tidak bolehkah aku ikut memiliki bayimu? Apa itu, Kang? Joko Tarub, berikan bayi itu kepadaku. Masuk nih, lindungi anak kita. Cepat, masuk. Tapi di suatu pagi, terbukalah suatu tabir rahasia yang tak pernah terduga. Kang Joko, tolong ambilkan padi, Kang. Kang? Aku tahu sekarang. Kakang sengaja menyembunyikan pakaianku ini. Nawang Wulan!
Maafkan Dinda, Kakang. Maafkan ibu, anakku. Kenapa kami kau tinggalkan? Sungguh suatu takdir yang harus ibu jalani. Meninggalkan orang-orang yang ibu cintai. Kakang Mas Joko Tarub, Nawangsih, selamat tinggal. Tetapi sesampainya ibu di kahyangan, Lebih baik Nanda segera kembali ke bumi. Ibu Dewi, mohon maafkan Nanda. Ada apa, Nawangsari? Terpedayanya Ni Dewi Nawangwulan disendang, bukan karena kesalahan Ni Dewi Nawangwulan. Mohon Bunda Dewi jadikan pertimbangan. Namun, takdir kembali menantang mereka ketika sang bidadari tanpa sengaja menemukan selendangnya yang selama ini disembunyikan Jaka Tarub. Hatinya hancur mengetahui suaminya telah mengkhianatinya. Dipenuhi kekecewaan yang mendalam, ia memutuskan untuk kembali ke kahyangan, tetapi pintu langit menolak kehadirannya karena ia telah bersatu dengan manusia. Terbuang dan tanpa tempat untuk kembali, ia memilih untuk kembali ke dunia fana. Bunda! Bunda Dewi! Bunda Dewi, tolong saya! Bunda! Bunda! Bunda Dewi, tolong saya, Bunda! Bunda Dewi! Maafkan Nanda, Bunda Dewi! Tolonglah, Bunda Dewi! Bunda Dewi! Dengan hati yang terluka dan perasaan terasing, sang bidadari memutuskan untuk bertapa di tepi laut selatan. Para makhluk penghuni laut sering mencoba mengusiknya, tetapi kekuatannya yang luar biasa membuat mereka takut mendekat. Hingga akhirnya, sang Raja Laut merasa terganggu oleh kehadirannya. Pertemuan itu justru menjadi awal dari transformasi sang bidadari menjadi penguasa laut selatan yang legendaris, Nyi Roro Kidul, ratu dan pelindung kerajaan bawah laut yang penuh misteri dan kekuatan. Pada ganasnya gelombang, ibu meminta keadilan. Hei! Siapa yang berani mengguncang keratonku? Pengawal! Pengawal! Siapa yang berani mengguncang keratonku? Maaf Gusti Prabu, seorang putri cantik bertapa dalam laut, dan perbawanya menggetarkan seluruh laut kidul. Kurang ajar!